Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek di deskripsi. Selanjutnya ada CCP atau mentahan videonya, kalian juga bisa download lewat link di deskripsi. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto di detik 9.19. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 15.19. Lalu kalian balik lagi di detik 09.19, klik tanda plus. Kalian pilih yang bentuk, lalu di sini kalian cari bentuk yang tetesan air. Kalian klik, lalu kalian tarik ke atas. Terserah kalian mau serba apa, dan kalian bisa perkecil. Setelah itu kalian masuk di color and fill dan kalian bisa pilih warna yang abu-abu. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa panjangin sampai detik 15.19. Lalu kalian bisa klik yang efek. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di distortion warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Di tahapnya kasih keyframe di awal. Lalu di detik 11.16 kalian atur jadi 1,48. Setelah itu kalian kasih keyframe lagi di detik 15.17 dan di sini kalian bisa atur jadi 5,11 atau 5,11. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang keempat. Lalu kalian agak tarik ke belakang semuanya, yang atas dan juga yang bawah. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa masuk di bagian sudut. Untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 90,5 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian jarak, kalian kasih keyframe di detik 12.25. Lalu kalian bisa kasih keyframe biarin jadi 20,0. Setelah itu kalian kasih keyframe lagi di detik 14.01 dan kalian kasih keyframe juga biarin jadi 20,0. Lalu di detik 15.14 kalian bisa atur jadi 13,9. Setelah itu di magnitude-nya atur jadi 0,7. Nah, kalau udah gitu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, dan kalian bisa masuk di distortion warp, cari efek namanya pusaran, dan kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal, dan kalian bisa ubah jadi 0,000. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 0,26. Dan di detik bit yang selanjutnya lagi kalian bisa atur jadi negatif 0,016. Setelah itu di detik bit yang selanjutnya atau detik bit yang terakhir ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, dan selanjutnya kasih kurva yang kedua, dan buat yang terakhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian cari efek namanya cahaya di gambar dan tepi. Setelah itu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu di radiusnya kalian bisa langsung aja atur jadi 108,0. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian alpha dan kalian bisa atur jadi 27%. Lalu kalian bisa masuk di bagian hardness, kalian atur jadi 0,60. Nah, untuk color atau warnanya kalian atur jadi biru Tosca. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian bisa cari efek namanya warnai di warna dan cahaya. Nah, setelah itu kalian bisa atur kayak gini, kalian bisa ikutin aja kayak aku. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian warna dan cahaya, cari efek namanya rise.
Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa keluar dulu dari bagian ini. Nah, kalau udah untuk panjangnya kalian bisa atur jadi 0,16 atau 0,16. Setelah itu di bagian intensitasnya atur jadi 5,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa coba cek. Nah, kalau udah sesuai kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di move dan transform bagian pertama sama yang ketiga kita pakai. Untuk yang pertama kalian bisa atur, kalian sesuaiin di bagian mata, dan buat yang ketiga kalian bisa perkecil dan perbesar ukurannya. Nah, kalau dirasa udah sesuai kalian langsung aja gandakan satu layar. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian atas, kalian masuk di move dan transform dan kalian bisa geser di bagian mata sebelahnya. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau. Kalian bisa klik 3, 1, 2 dan juga 3 kecuali video mentahan. Setelah itu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Nah, kalau udah gini sekarang kalian bisa klik yang grup 1. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, di detik bit yang ketiga, dan juga di detik bit yang terakhir atau detik bit yang keempat. Setelah itu di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 1213. Setelah itu kalian masuk di pertahanan detik bit yang ketiga dan juga keempat, kalian bisa kasih keyframe lagi dan kalian bisa atur jadi 1213. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Di pertengahan keyframe yang kedua kalian juga kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin juga, dan buat yang di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di distort your web, cari efek namanya ubin ataupun tiles, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek ombak ambing, di move atau transform, klik yang pengaturan standar. Lalu di sudutnya atur jadi 95,0 derajat. Lalu di bagian frekuensinya atur jadi 0,40 Hz dan 0,40 Hz. Setelah itu di bagian magnitude atur jadi 35. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek ubin, lalu mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek ombak ambing lagi, lalu di bagian sudutnya atur jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,52 atau 0,52 Hz. Lalu kalian masuk ke bagian magnitude, atur jadi 30. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek ombak ambing lagi. Lalu di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensi atur jadi 1,03 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya atur jadi 30. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek namanya pemindahan acak. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di awal, di bagian magnitude-nya biarin jadi 50. Setelah itu di detik 10.22 kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 14.00. Kalian bisa kasih keyframe langsung, biarin jadi 0. Lalu kalian kasih keyframe lagi di bagian akhir dan kalian bisa kembaliin jadi 50. Setelah itu kalian bisa masuk ke bagian evolution, kalian kasih keyframe di akhir sama di awal dan kalian bisa ubah jadi 0,30 atau 0,30. Lalu di detik 10.22 kalian bisa ubah jadi 0,00 dan juga di detik 14.00 kalian bisa ubah jadi 0,00. Lalu kalian masuk di bagian set dan kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir kalian bisa ubah jadi 0,35. Lalu di detik 10.22 dan juga di detik 14.00 kalian bisa ubah jadi 0,00. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di detik 15.19, tambahin satu foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya sampai detik 17.16. Setelah itu kalian potong fotonya di detik bit yang kedua. Lalu kalian klik foto yang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di detik bit yang kedua atur jadi 1375 dan juga
di detik bit yang ketiga kalian atur jadi 1375 juga. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Masuk di bagian yang kedua, kalian bisa balik secara horizontal dan juga di bagian yang keempat. Lalu kalian bisa klik foto yang awal dan di sini kalian bisa gandakan satu layar. Lalu kalian bisa klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan blending di akhir 0%. Masuk di bagian efek, klik tambahkan efek upin ataupun tilas di distorsi or warp dan kalian bisa aktifkan mirrornya. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir dan badan di awal. Kalian bisa ubah jadi 2,00 atau kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga naikin. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek dan tambahkan efek comba ambing. Nah, di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Lalu di bagian frekuensi ubah jadi 0,50 Hz atau 0,50 Hz. Setelah itu di magnitude-nya kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0. Setelah itu yang di awal kalian ubah jadi 750. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek buram gerak, klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek pemindahan acak. Setelah itu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 22. Lalu di akhir kalian bisa ubah jadi 18. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi 0. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin dan di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya di bagian evolution kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,13. Di akhir kalian ubah jadi 0,10 atau 0,10. Setelah itu kalian kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0,00. Lalu kalian kasih kurva kayak yang di awal tadi. Lalu kalian kembali masuk di bagian set, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,30. Lalu di bagian akhir ubah jadi 0,24. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi 0,00. Lalu kalian bisa kasih kurva kayak yang di sebelum-sebelumnya. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek namanya temukan tepi. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu diputarnya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian masuk di bagian pemindahan acak dan kalian gandakan 2 kali sampai jumlahnya ada 3. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian blending dan opacity. Kalian bisa hapus keyframe semuanya di awal dan juga di akhir. Lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 0 dan juga di akhir. Setelah itu yang di bagian tengah kalian ubah jadi 100. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik foto yang di bawahnya. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek upin ataupun tilas, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek comba ambing ataupun oscillate. Di bagian sudutnya atur jadi negatif 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, lalu kalian ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 110. Lanjut, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir dan buat yang di awal ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek buram gerak. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa tambahkan efek remas di distorsi or warp. Dan di kekuatannya kasih keyframe di awal dan juga di akhir, kalian ubah jadi 0,06. Lalu kalian kasih juga keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi negatif 0,03. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang keempat. Oke, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa salin efek atau salin satu layar. Lalu kalian tempelkan di foto-foto selanjutnya belum ada efeknya. Kalian tempel satu layar dan kalian aktifkan logo efek. Setelah itu kalian tambahkan foto terakhir.
Setelah itu kalian panjangin sampai detik video yang terakhir, lalu kalian potong di detik video yang kedua. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, dan di detik video yang kedua atur jadi 1375. Kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong fotonya. Setelah itu kalian balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua, lalu kalian klik foto yang di awal, kalian gandakan satu layar. Setelah itu kalian klik foto yang atas, yang di depan, kalian salin satu layar. Lalu kalian klik foto yang di belakang dan kalian tempel gaya, kalian atur aja kayak gini, ikutin kayak aku. Setelah itu kalian klik foto yang di bawahnya, yang di depan, kalian bisa salin satu layar. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di belakang yang belum ada efeknya, kalian klik semua. Lalu di sini kalian bisa tempel gaya, kalian sisain yang logo efek, klik yang tempel. Nah, kalau udah, kalian bisa klik yang foto ganda bagian atas, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0, dan juga yang di akhir. Untuk yang di tengah, kalian bisa ubah jadi 100%. Oke, kita coba cek dulu. Nah, kalau udah sesuai kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di detik 9.19 yang di awal. Setelah itu kalian bisa klik tanda plus, lalu kalian klik yang kotak. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 yang dari kanan atas, lalu kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa panjangin aja sampai di akhir video. Nah, kalau udah, kalian bisa gandakan satu layar sampai 3 kali sampai jumlahnya ada 4. Setelah itu kalian klik yang di bagian bawah, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya pertajam, klik yang pengaturan standar. Lalu di kekuatannya ubah jadi 0,20. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya Gaussian blur. Lalu di kekuatannya ubah jadi 0,400. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Nah, di bagian exposure-nya atur jadi negatif 0,79. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan, klik yang subtract. Lalu kalian bisa klik yang di atasnya, lalu kalian bisa masuk di color, ubah jadi warna putih, masuk di bagian blending dan opacity, klik yang contrast, klik yang overlay. Lalu kalian bisa klik yang di atasnya lagi, kalian tambahkan efek salin latar belakang di lainnya. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek ganti warna di warna dan cahaya. Setelah itu kalian bisa klik yang pengaturan standar, lalu di ganti warnanya, ubah jadi warna hijau, dan di warna barunya atur jadi warna abu-abu. Setelah itu di bagian thresholdnya atur jadi 10%, dan di bagian filternya atur jadi 40%. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Lalu di bagian gammanya kalian atur jadi 0,650 atau 0,650. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di Matter Max OK, tambahkan efek namanya skema. Di ukurannya kalian bisa atur jadi 130,0%. Setelah itu di bagian rotasnya atur jadi 50%, dan kalian masuk bagian filter, kalian bisa fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik persegi panjang yang ada di atas sendiri, klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek namanya ambang. Lalu di bagian thresholdnya atur jadi 55. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek keregangkan sumbu di move atau transform. Setelah itu di bagian skalanya kalian bisa atur jadi 10,00. Setelah itu kalian langsung aja kembali. Oh ya, di sini kalian gandakan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek Gaussian blur, klik yang pengaturan standar, lalu di kekuatannya kalian bisa langsung aja fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek namanya peta spektral, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian kalian langsung aja masuk di bagian warna 1, kalian bisa atur jadi biru agak keabu-abuan. Setelah itu di bagian warna 2 kalian ubah jadi warna biru, dan di warna 3 kalian atur jadi biru toska. Setelah itu kalian aktifkan skala kecerahan dan kalian kembali masuk di bagian blending dan opacity, cari efek namanya cerahkan, klik yang screen.
Nah, kalau udah gini langsung aja kalian masuk di awal video dan kalian coba putar aja videonya dari awal. Kalau udah langsung aja kita ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.